sekian lama nggak bertemu ya. Saya jarang upload video. Nah, sekarang berhubung ini masa UTBK, banyak ya soal-soal yang bocor di sosmed ya. Ini kita coba kulik satu-satu ya, kita untuk belajar bersama ya. Jadi gitu. Yang pertama ada soal yang berbunyi, berapa banyak kombinasi angka antara 10.000 hingga 20.000 yang menjadi atau merupakan kelipatan 5 dan angka-angkanya tidak boleh berulang, di mana jumlah digit pertama, ketiga, dan kelimanya itu adalah 9. Oke. Seperti yang kita ketahui, kita coba tulis dulu ya. Angka itu persediaannya itu adalah dari 0 sampai 9, yaitu 10 angka ya. Ada sebanyak 10 angka. Ini yang kita harus pahami. Nah, karena dia puluh ribuan, berarti kan ada 5 slot. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bilangan dikatakan kelipatan 5 itu ketika apa? Ketika nilai satuan atau akhirnya itu 0 atau 5. Sehingga kita coba ketika 0 dulu. Karena nilainya itu antara 10.000 sampai 20.000, pastilah angka depannya itu angka 1 ya. Nah, kalau 1 tambah 0 itu kan masih 1, berarti untuk menjadi 9 di digit ketiganya butuh angka 8. Sehingga angka 1 itu akan hanya muncul sekali, angka 8 sekali, angka 0 juga hanya sekali. Dari 10 angka kalau sudah muncul 3 angka, berarti sisa berapa angka? Untuk mengisi slot di sini 7 angka. Di sini berarti berapa? Di sini itu 6. Berarti kalau kita kalikan yaitu 7 kali 6, 42. Itu kemungkinan yang pertama. Lalu kemungkinan yang kedua, ketika nilai satuan akhirnya yaitu 5. Kalau 5 sama ya, depannya masih angka 1, karena antara 10.000 sampai 20.000. Sehingga angka ketiga, digit ketiganya yaitu kurang angka 3. 1, 3, 5 itu hanya muncul kemungkinan sekali semua ya guys ya. Sehingga sama, kalau dari 10 angka sudah muncul 3 angka, berarti di sini sisa 7 angka, di sini sisa 6 angka. Kalau kita kalikan yaitu 4, 2. Nah, ini kan ada kemungkinan 1 atau kemungkinan 2. Atau itu berarti apa guys? Kalau atau itu berarti ditambah, berarti 84. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal yang berikutnya. Berapa banyak kombinasi angka antara 30.000 sampai 40.000 yang seluruh digitnya berbeda? Nah, sama seperti tadi ya, angka itu ada 10 angka ya persediaannya. Nah, ini ya harus kita pahami. Karena ini puluh ribuan, berarti kan ada 5 slot juga. Nah, karena nilainya antara 30.000 sampai 40.000, pasti angka awalnya hanya bisa diawali angka 3. Setelah itu bebas berapapun itu terserah ya. Oke. Nah, yang penting diawali angka 3. Angka 3 ini hanya akan muncul sekali, gitu ya guys ya, hanya muncul sekali. Sehingga kalau 10 angka itu sudah kepakai 1, berarti di sininya sisa berapa guys? Ya, sisa 9. Di sini sisa 8, di sini sisa 7, di sini sisa 6. Berarti kalau kita kalikan 9 kali 8 kali 7 kali 6 yaitu berapa? Yaitu 3024 ya. Nah, gitu. Oke, next ke soal berikutnya. Yang berikutnya ada soal Nisa dan Anis pergi ke toko oleh-oleh untuk membeli berbagai jenis abon. Dia membeli 3 abon ayam, saya singkat 3A ya. 3A ditambah 2 abon sapi, 2 sapi berarti ya. Ditambah abon ikan, saya singkat I ya, berarti 1I tambah I gitu. Harganya 390.000. Lalu Anis juga membeli 2 abon ayam ya, 2 abon ayam. Lalu ada 2 abon sapi juga dan 1 abon ikan, sama ya, dengan total 340.000. Berdasarkan data di atas, berapakah harga 1 kg abon ayam? Oke, abon ayam itu berarti A. Nah, ini karena soalnya ini SPLTV dan bisa langsung kita kurangkan aja ya. Nanti sisa di sini berapa? Ya, 1 abon ayam, sisa berapa di sini guys? Yaitu 50.000. Oke ya, gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada bilangan bulat V dan W tertentu memenuhi 2 persamaan mendatar. Dibaca dari kiri ke kanan dan 2 persamaan menurun untuk suatu operasi aritmatika pagar ya. Berikut, jika pagar itu bisa didefinisikan sebagai tambah, kurang, kali, bagi, berapakah nilai
V pagar W. Oke. Kita lihat di sini V-nya dikurang 1 hasilnya 8. Berapakah nilai dikurang 1 hasilnya 8? Ya pasti 9. Lalu di sini ada lagi juga 9 dipagar 5 hasilnya 14. Berarti kan logikanya apa? Pagar ini tandanya tambah. Lalu W kita lihat 8 kali W hasilnya 16, berarti W-nya 2. Sehingga dalam soal ini didapat apa? 9 ditambah 2 berarti berapa? 11. Oke. Kita lanjut di soal berikutnya. Masih sama ya sebenarnya ya, cuman sekarang definisinya berbeda. K pagar L kali L lagi. Oke, kita cari L-nya dulu. 12 bagi berapa hasilnya 4, berarti L-nya di sini pasti jawabannya 3. Lalu 4 dipagar 7 hasilnya min 3, berarti pagar ini min ya, min atau kurang. Lalu K-nya kita lihat dulu. Ini lihat ya guys ya. Oh ini nih, 12 tambah 6 hasilnya berarti K-nya 18. 18 dipagar 21 hasilnya min 3. Berarti diapakan guys? Pagar ini berarti bernilai kurang ya. Sehingga dalam soal ini apa? K-nya itu 18 dikurang. Nah, dikurang L-nya itu 3 dikali L-nya itu lagi 3. Berarti mana guys? Yaitu 18 dikurang 9. Dikali dulu ya, yaitu 9. Berarti jawabannya yang C, Cak. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, nomor 3 dengan model yang sama ya. Bisa kita lihat. P pagar Q. Oke. 6 bagi berapa ketemu 2 ya? Pasti dibagi 3. Q-nya ini 6 tambah 2 hasilnya pasti 8. 8 pagar 9 hasilnya min 1, berarti kurang ya guys ya. Sehingga kita dapat ini sesuai nggak kalau pagarnya kurang? 2 kurang 3 benar ya? Oke, sesuai. Berarti P-nya itu 3, pagarnya itu min, Q-nya itu 8, berarti jawabannya min 5. Ada nggak guys? Oke, ini mungkin salah ya, dia salah soal. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk bilangan real A dan B tertentu, grafik fungsi fx sekian itu ya di titik melalui titik 2 min 35, A min 83 dan A min 3, A min 50. Berapakah A min B? Oke. Melalui titik itu konotasinya gampang guys, tinggal kita substitusikan aja. Sehingga nanti apa? Kita kan punya persamaan Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah B. Titik ini kita masukkan, berarti ini min 35 sama dengan berarti ini min 4 ya, tambah 4 tambah B, berarti nanti dapat B nya min 35. Oke, kalau B nya min 35 berarti kan kita punya persamaan, jadi gini, Y sama dengan min X kuadrat plus 2X min 35. Nah, kita harus tahu A nya dulu, kita masukkan aja. Ini kita sekarang substitusikan. Min 83 sama dengan min A kuadrat plus 2A min 35. Jadi kita geser ke kiri semua, jadi A kuadrat min 2A. Ini jadinya berarti nanti berapa guys? 48 ya. 48 minus 48 sama dengan 0. Oke, sehingga kalau sudah kita faktorkan, yaitu nanti dapat berapa? Yaitu A min 8 sama A plus 6. Sehingga dapat A nya dua kemungkinan, 8 atau A nya min 6. Nah, karena kita belum tahu juga A nya yang dipakai yang mana, sebenarnya gampang aja sih. Kita substitusikan aja salah satu fungsinya lagi. Misal ya tadi kan kita punya persamaan Y sama dengan yaitu min X kuadrat ya, min X kuadrat plus 2X min 35. Nah, sebenarnya kita bisa memasukkan ke sini dengan memilih aja. Dimasukkan kalau A-nya min A-nya 8, berarti A-nya di situ 5. 5 dimasukkan ke fungsi ini, bener nggak hasilnya min 50? Atau sebaliknya, A-nya min 6,
masukkan ke sini kan jadi berapa? Min 9. Nah, hasilnya yang mana yang sesuai? Atau boleh juga nih kita substitusikan menjadi nanti gini, min 50 sama dengan min A min 3 kuadrat plus 2 kali A min 3 min 35. Berarti nanti jadi min 50 ini jadi min A kuadrat, ini kan nanti min ya, min 6 berarti jadi plus 6A plus 9 jadi min 9 kali masuk 2A min 6 min 35. Ini kita geser ke kiri semua, jadinya nanti apa? Jadinya A kuadrat, ini 6A, 8A, 8A berarti min 8A, min 8A, 9 min 15, min 15, min 50 berarti habis ya. Berarti nanti A min 8, berarti kita dapat nanti A nya 0 atau A nya 8. Berarti yang kita pakai nanti A nya yang sepersesuaian ada di dua jawaban, yaitu yang 8 dan B nya nanti yang kita pakai min 35. Sehingga dalam soal nanti A kurang B ya tentu 8 kurang min 35 berarti ditambah ya, jadi 4/3. Oke, next ke soal ini sebenarnya sama juga ya, tinggal kita substitusikan aja. 1,6 itu kita masukkan ke sini, kan kita punya persamaan Y sama dengan X kuadrat min QX plus 11. Kita substitusikan ini ke sini ya, berarti kan nanti jadinya Y nya 6, ini 1 min Q plus 11, berarti nanti Q nya dapat 6 ya. Oke, kalau Q nya 6 berarti kita punya fungsi yaitu Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 11. Nah, lalu kalau kita perhatikan di sini titiknya P,3 itu juga kita masukkan lagi ya, sehingga nanti jadi masuk ke sini jadi 3 sama dengan P kuadrat min 6P plus 11. Berarti kita geser ke kanan semua, P kuadrat min 6P plus 8. Kita faktorkan jadi berapa? P min 4 sama P min 2 sama dengan 0, berarti P nya dapat 4 atau P nya 2. Nah, ada dua jawaban seperti tadi, berarti harus kita cross check lagi ke yang terakhir ini ya. Nah, ini sehingga kita kerjakan di sini aja, sehingga nanti kan jadi 6 sama dengan P plus 3 kuadrat min Q nya itu 6 tadi ya, 6 kali P plus 3 ditambah 11, berarti kan jadi 6 P kuadrat plus 6P ya, tambah 9 min 6P min 18 tambah 11. Kita geser ke kanan semua, 0 P kuadrat, ini 6P nya habis, 9 tambah 11 20 kurang 18 2 kurang min 4, berarti kita nanti dapat faktornya P min 2 sama P plus 2 sama dengan 0, berarti P nya yang kita ambil yang 2. Kalau P nya 2, Q nya tadi kan udah dapat ya, yaitu 6, berarti kalau dikalikan 2 kali 6 yaitu 12. Sehingga nanti di sini juga kita bisa melihat titik puncak ya. Titik puncak itu berarti berupa apa? X puncak, Y puncak. Tadi kan kita dapat persamaan Y nya adalah X kuadrat min 6X plus 11. Kita bisa mencari X puncaknya dengan cara min B per 2A. Siapa A, B, C? Ini A, ini B, ini C. Berarti berapa? Min ketemu min berarti 6 per 2 kali 1 berarti 3. Yang ada jawabannya depannya 3, hanya yang ini ya udah kita pilih aja, nggak usah kita cek Y puncaknya. Tapi kalaupun kita mau masukkan atau mencari Y puncaknya, ini bisa kita substitusikan ke fungsi awal sehingga dapatlah yaitu apa? Y puncak. Berarti jadi 3 kuadrat 9 dikurang 18 tambah 11 yaitu 2. Sama kan? Oke, sekian ya. Jadi ini bocoran yang pertama. Nanti kalau ada lagi kita lanjutkan lagi. Semangat, sukses selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.